Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget? Kayak lelah secara mental karena terus-terusan nyari kambing hitam buat setiap masalah yang muncul di hidup kalian? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks yang kelihatannya super singkat, tapi ternyata punya makna yang dalam banget soal kelelahan emosional dan gimana cara kita nyembuhin diri dari dalam. Gini ya, kadang perjalanan paling heroik yang bisa kita lakuin itu bukan tentang naklukin dunia luar, sama sekali bukan. Tapi tentang naklukin apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Yuk kita mulai eksplorasi ini bareng-bareng. Santai aja, buka pikiran, dan tenangin hati kalian. Ada satu kalimat pembuka dari teks ini yang jujur aja ngena banget. Kalimatnya gini, hari ini gue nggak mau nyalain siapa-siapa lagi. Coba deh, resapin kalimat itu bentar. Capek kan? Kalau kita terus-terusan ngelempar rasa sakit atau kekecewaan kita ke orang lain atau ke situasi yang lagi kacau. Teks ini tuh seolah mau validasi rasa capek kita itu. Dan keputusan buat akhirnya stop nyalain keadaan luar, wah itu benar-benar sebuah titik balik yang krusial banget. Sesuatu yang sangat relatable dan pasti pernah kita alamin dalam hidup. Nah, setelah berhasil ngelepasin kebiasaan nyalahin keadaan, si penulis ngalamin semacam pergeseran pola pikir yang butuh keberanian besar. Dia sadar, semua yang terjadi, ada bagian dari diri gue yang perlu diberesin. Ingat ya, ini bukan berarti kita jadi nyalahin diri sendiri terus ngerasa nggak berguna. Nggak gitu konsepnya. Ini lebih ke keberanian buat ngaca. Berani ngakuin kalau mungkin ada bagian dari diri kita yang retak, yang bikin situasi makin rumit, dan yang paling penting, bagian itu butuh banget perhatian dan perbaikan dari kita sendiri. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi. Teks ini nyinggung soal filosofi Ho'oponopono. Kalau dibikin simple, sumber kita ngejelasin filosofi ini kayak gini. Kalau mau hidup berubah, ya mulai dari dalam. Kedengarannya klise, mungkin. Tapi ini bener-bener ngerubah total cara kita ngelihat masalah loh. Daripada kita capek nungguin dunia berubah biar kita ngerasa nyaman, kita ditantang buat sadar kalau transformasi yang asli itu akarnya selalu bermula dari dunia internal kita. Kalau isi pikiran, hati dan cara kita ngerespon masalah itu berubah, percaya deh, pelan tapi pasti realitas yang kita jalanin juga bakal ikut berubah. Tapi jujur aja, ngebayangin perubahan internal yang masif itu kadang bikin ciut duluan kan. Kayak saking besarnya sampai kita ngerasa lumpuh, nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi coba dengerin apa kata narator kita ini. Jadi hari ini gue mulai dari hal kecil. Wah, kalimat ini benar-benar ngasih kita harapan. Perubahan hidup yang paling luar biasa itu nggak selalu butuh tindakan ekstrim atau gebrakan besar dalam semalam. Nggak harus gitu. Perubahan nyata justru dimulai waktu kita milih buat gerak hari ini, detik ini juga, lewat tindakan-tindakan kecil yang emang sengaja kita lakuin secara sadar. Pemikiran yang indah tadi terus dibikin jadi semacam kerangka kerja praktis yang jelas banget. Di teks sumbernya, ini dirangkum jadi 3 langkah penyembuhan diri. Langkah pertama, berdamai sama diri sendiri, stop musuhin diri sendiri, dan udahin perang batinnya. Terus langkah kedua, maafin diri sendiri, lepasin semua rasa bersalah soal kesalahan atau kekurangan di masa lalu. Dan langkah ketiga, jalan lagi. Kalau batin kita udah tenang dan udah bisa maafin diri sendiri, kita nggak boleh mandek di situ aja. Kita harus lanjutin hidup. Sesimpel itu petanya, tapi efeknya buat pemulihan mental kita benar-benar luar biasa. Dan setelah kita mutusin buat jalan lagi, nah, teks ini ngingetin kita sama satu kata yang super penting. Pelan. Realitas baru yang lagi kita bangun dari dalam ini sama sekali nggak nuntut kita buat langsung lari kencang. Ini bukan ajang buat buru-buru sembuh secara instan atau ngotot ngegar ketertinggalan hidup. Nggak perlu meledak-ledak. Kadang tuh penyembuhan yang paling kuat dan tahan lama justru kejadian waktu kita ngasih izin ke diri kita sendiri buat gerak pelan-pelan. Kita butuh waktu buat nyerap energi dari setiap langkah kecil yang kita ambil. Tapi tunggu dulu, poin paling krusialnya justru ada di kelanjutan kata pelan tadi, tapi lebih sadar. Disinilah letak esensi utama dari seluruh perjalanan pahlawan batin ini. Tujuannya bukan cuma sekedar asal jalan pelan tanpa arah, tapi buat ngejalanin hidup dengan tingkat kesadaran diri yang jauh-jauh lebih tinggi. Waktu kita melangkah dengan lebih sadar, kita nggak lagi hidup pakai mode autopilot. Kita benar-benar ngeh sama setiap pilihan kita, setiap emosi yang mampir, dan setiap reaksi yang muncul. Intinya, kita benar-benar jadi arsitek atas respons kita sendiri terhadap dunia ini. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir, yang terinspirasi langsung dari perenungan teks kita hari ini. Pertanyaannya gini, apakah kalian siap buat stop nyalahin dunia, mulai berbenah dari dalam diri, dan melangkah maju dengan lebih sadar? Anggap aja ini semacam undangan sunyi buat kita semua untuk mulai proses penyembuhan internal kita masing-masing. Teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.